Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kelompok kami akan membuat tutorial SAP 2000 dengan memodelkan bentuk kuda-kuda atap sebagai berikut. Sebelum kita memulai, sebaiknya kita melihat sketsa atau dana yang akan kita gambar atau kita buat. Ya, seperti ini. Di sini adalah kuda-kuda yang akan kita buat nanti. Dengan tinggi 4 meter di sini dan panjang 12 meter. Dengan beban terpusat yaitu pada beban hidup sebesar 100 kg dan beban mati sebesar 200 kg. Dan material yang akan kita gunakan yaitu profil WF 175 x 350. Dan di sini ada nama kelompok kami. Dan mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita klik file, new model. Nah, ini adalah satuan dan kita bisa merubah satuan itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan di sini saya ingin membuat satuan ini sebagai kilogram meter Celsius, dan yang akan kami gunakan yaitu 2D truss. Nah, number of division ini yaitu seberapa banyak kotak yang akan kita butuhkan. Nah, kita lihat dulu. Nah, seberapa banyak kotak itu seperti ini maksudnya. 1 kotak sampai ke sini, 2 kotak sampai ke sini, 3 kotak sampai ke sini, 4 kotak sampai ke sini, 5 kotak yang sampai ke sini. Jadi yang kita butuhkan yaitu 5 kotak, panjang 4 meter, tinggi 4 meter, panjang 12 meter. Ini sebesar 5 kotak. Ini tinggi 4 meter. Design leg ini luas atau panjang 12 meter. Oke. Nah, dan jangan lupa, andaikan kita lupa merubah satuannya, bisa kita rubah dulu satuan di posisi ini. Langkah sebaiknya satuan ini dirubah di awal agar tidak salah waktu memasukkan SAP, karena SAP ini seperti kalkulator. Angka yang akan kita masukkan dia akan keluar hasilnya, tapi dalam satuan apa itu kita yang akan kebingungan untuk menghitungnya nanti, atau jumlah yang akan SAP keluarkan kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan karena satuannya berbeda. Nah, di sini kan gambar modelnya sudah terlihat, tapi belum sesuai dengan yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan yaitu agak lancip, bukan kotak seperti yang ada di SAP ini. Oleh sebab itu kita hapus semua, kita blok, delete. Nah, karena yang akan kita butuhkan pada awal ini adalah seberapa banyak kotak, tinggi, dan panjangnya. Oleh sebab itu kita akan memodelkannya ulang dengan cara draw frame, klik ujung tumpuan hingga ke atas ini, ke ujung lagi, dan kembali ke ujung lagi. Skip. Nah, di sini sudah modelnya sudah terlihat, tapi ini belum ada sekatan atau tumpuan yang ada di tengahnya ini. Itu karena di setiap tumpuannya ini memiliki sekatan yang jaraknya sama, karena di sini belum ada. Oleh karena itu kita harus merubahnya sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan ada tumpuan yang sama. Oleh sebab itu kita akan membagi satu garis ini menjadi jarak tumpuan
yang sama, karena ini dibagi 1 2 3 4 5, jadi satu garis ini dibagi menjadi 5 bagian. Dengan cara kita blok garisnya, edit line, frame. Nah, di sini kita hanya butuh mengganti ini menjadi 5 karena kita akan membaginya menjadi 5 bagian. Oke. Nah, di sini sudah terlihat untuk ada titik merah. Nah, di sini berarti sudah satu garis ini sudah dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Nah, di sini juga, karena di sini belum, kita ganti juga, edit line seperti tadi caranya juga, karena di sini sudah 5, satuannya juga sudah benar. Oke. Nah, kita klik lagi seperti cara yang pertama untuk memunculkan garisnya. Kita klik di sini, tarik ke bawah, tarik sini, dimodelkan seperti yang ada di gambar kita tadi ya. Dan ini akan kita buat. Escape. Nah, setelah itu, karena di posisi sini belum, oleh karena itu kita akan membuatnya ulang dengan cara seperti ini. Nah, setelah modelnya jadi seperti ini, tinggal kita menambahkan tumpuan, yaitu klik pada titik yang tumpuan yang akan kita kasih ya, seperti ini, dengan cara assign join station. Nah, di sini sudah ada tumpuan yang pertama, jepit, sendi, dan roll. Karena di gambar kita awal tadi kita menggunakan sendi di awal, kita klik sendi. Oke. Nah, dia akan langsung muncul sendi. Dan untuk mengganti yang posisi belakang ini menjadi roll dengan cara yang sama, assign join station, klik sendi, klik roll. Oke. Nah, setelah jadi seperti yang ada, kita dengarkan seperti ini, udah sama semua. Baru langkah kedua, kita membuat material yang akan kita gunakan, yaitu baja, dengan cara define, klik material. Nah, di sini shop sudah menyediakan 2 item ini yang akan kita gunakan. Karena kita hanya menggunakan 1 item, maka kita tidak perlu menambahkan item lagi, yaitu kita hanya tinggal memodif saja. Jika kita ingin menambahkan item yang akan kita gunakan, andaikan kita menggunakan banyak item, kita bisa klik new material. Karena di sini hanya menggunakan 1 item, yaitu kita klik modif. Nah, di sini jangan lupa ganti dulu namanya, karena kita menggunakan item baja. Kita klik baja, sekedar nama. Nah, di sini tipe materialnya jangan lupa diganti steel. Untuk satuannya, width per unit volume ini adalah berat jenis baja, dimana satuan yang sering kami gunakan yaitu ton meter Celsius. Nah, berat jenis baja biasanya yaitu 7,85 ton meter Celsius. Jangan salah, yaitu ton meter Celsius. Untuk merubah pada modulus elastisitas, nah di sini karena modulus elastisitas ini satuannya MPa, jadi kita rubah menjadi Newton mm. Saat posisi berat jenis ini berubah, jangan khawatir karena ini hanya berubah
bentuknya saja atau jumlah angkanya, tapi nilainya tetap sama. Tetap sama, jadi tidak perlu khawatir. Jadi ini biasanya modulus elastisitas pada baja itu sebesar 200.000. Nah, 200.000. Poisson rasionya itu sebesar 0,3. 0,3. Minimum yield steel atau FY ini adalah tegangan leleh, dan FU ini adalah tegangan putus. FYE ini tegangan leleh efektif. FUE adalah tegangan putus efektif. Data yang di bawah ini sebaiknya diisi sesuai data fabrikasi yang sudah ada atau yang terbaru, karena saya hanya punya data yang seperti ini, maka kita akan menggunakan yang data yang seperti ini. Di sini berat jenis baja atau yang biasa orang teknik disebut ST baja, ST berapa. Nah, karena di sini kita akan menggunakan baja 34 dengan tegangan putus 370 dan tegangan leleh 240. Oleh karena itu kita menggantinya kita tinggal memasukkan data yang sudah ada di sini. Tegangan FY tegangan leleh sebesar 240. Tegangan putusnya sebesar 370. Nah, untuk FY ini biasanya kami menggunakan rumus 1,1 dikali FY, yaitu sebesar 240. Nah, di sini karena berubah, karena sub itu seperti yang saya bilang tadi, yaitu seperti kalkulator. Dan untuk FUE yaitu tegangan putus efektif, biasa kami menggunakan rumus 1,4 dikali 240. Nah, sudah. Kita cek ulang. Baja, material steel, ini satuannya. Yang ini tidak usah dihiraukan dulu, nggak apa-apa. Yang penting ini dan yang bawah. Setelah selesai semua, oke. Nah, baja sudah. Oke. Nah, setelah kita mengisi material, setelah itu kita mendesain penampang. Bagaimana caranya? Kita klik define, selection properties, frame selection. Nah, di sini shop sudah menyediakan juga item, tinggal kita add new properties. Nah, di sini karena kita menggunakan baja, tetap kita ganti baja. Andaikan kita di sini ada pilihan banyak yang shop sediakan, seperti konkrit, beton, aluminium, dan sebagainya. Karena kita menggunakan baja, kita klik baja. Karena yang kita gunakan IWF, yaitu kita klik WF. Nah, di sini sudah muncul. Jangan lupa kita selection name ini, yaitu sebuah nama. Terserah, andaikan menggunakan nama apa, terserah. Yang penting di sini kita tetap menggunakan nama baja biar mudah untuk memahami. Klik baja. Nah, untuk materialnya ini pindahkan kepada material baja yang sudah kita buat di awal, yaitu untuk definisi material yang telah kita buat, agar sama dengan yang akan desain penampang yang akan kita gunakan biar sinkron.
Nah, di sini dan data ini juga sebaiknya diisi oleh data fabrikasi atau data baja yang sudah ada atau yang terbaru yang sering digunakan. Contohnya sudah saya gambarkan seperti ini. Nah, di sini saya juga punya data, yaitu dimana baja yang saya gunakan 350 kali 175. Nah, yang saya butuhkan hanya T1 T2 dan H dan B. Nah, ini 350 175 7 dan 11. Karena di sini sudah ditentukan, yaitu pada posisi-posisi yang seperti ini, seperti yang sudah saya gambarkan. Nah, di sini 350 yaitu tinggi H-beamnya ini sebesar 350 mm, dan untuk lebarnya ini sebesar 175 mm, dan untuk ketebalan atasnya sebesar 11 mm, dan yang bawah 11 mm, dan ukuran atas dan bawah ini pada umumnya yaitu sama. Dan untuk ketebalan atau lebar dari yang tegak lurus ini, yang berdiri ini sebesar 7 mm. Dan posisi ini kita aplikasikan ke sub, yaitu pada posisi T3 350, T2 175, dan TW ini 7. Nah, di sini pada posisi T3 350, pada posisi T2 175, nah posisi T2B sama 175, nah udah kelihatan bentuknya. Pada posisi TF ini yaitu 11 mili, pada TFB yaitu 11 mili. Nah, pada posisi TW ini 7 mili. Nah, sudah terlihat modelnya. Kita cek ulang. 7, 11, 175, 350. Nah, 7 yang tengah, 11 lebar yang atas, ketebalan yang atas, T3 tingginya, T2 ini lebarnya. Udah baca juga, udah oke. Nah, karena sudah berubah menjadi baja, oke. Setelah itu kita akan membuat definisi beban yang beban yang diterima oleh atap yang kita desain ini, yaitu dengan cara define load pattern. Nah, di sini kita tinggal mengisi beban yang akan kita gunakan. Seperti ini, dead adalah beban mati yang umumnya dikasih 1, atau yang orang-orang sering gunakan, yaitu agar aman dia mendefinisikan dead ini menjadi 2. Yang pertama super dead, dan dead. Karena ini super dead, kita ganti juga super dead. Nah, sudah. Dan yang kita butuhkan karena 2, yaitu
super dead yang beban hidup dan beban mati. Karena beban mati sudah, sekarang kita menggunakan beban hidup, yaitu live. Ini hanya sekedar nama, seperti yang tadi juga. Terserah, andaikan ini diganti nama beban hidup atau kata-kata yang bisa memudahkan Anda untuk mengingat, itu gak apa-apa. Yang penting tipenya ini, karena dia beban hidup, kita ganti juga dengan live. Setelah itu add new pattern. Setelah beban yang kita gunakan atau yang kita buat ini sudah cukup, kita klik OK. Nah, untuk melihat apakah material ini sudah berganti menjadi baja, kita blok semua. Kita klik assign, frame selection. Nah, ini kita klik baja, oke. Nah, di sini semua sudah akan berganti menjadi baja. Tuh, baja. Jadi semua material yang di sini yang kita gunakan ini semua berganti menjadi baja. Nah, ini belum. Semua sudah berganti menjadi baja. Nah, untuk menghilangkan biar kita tidak bingung, klik ini. Nah, dan untuk memberikan definisi beban atau angka atau nominal pada definisi beban dan hidup pada beban terpusat, kita blok dulu yang akan menerima beban. Kita lihat dulu gambar pada. Nah, karena yang akan menerima beban adalah posisi yang atas ini, seperti yang ada ini. Harapannya ini adalah beban yang arah beban atau arah tumpuannya itu, arah titik pusat beban. Karena yang kita hitung adalah titik pusat. Nah, beban terpusat. Klik dulu yang hanya bagian atas. Kanan kiri. Nah, jangan lupa juga tumpuan yang tadi juga diklik. Nah, setelah ini kita klik untuk merubah menjadi tumpuan untuk jadi beban terpusat, yaitu ketik assign frame load point. Nah, saya akan terangkan sebentar. Assign frame load. Nah, poin ini untuk beban terpusat dan distributed ini untuk beban merata, karena akan kita gunakan yaitu beban terpusat. Jadi untuk beban merata ini tidak usah diisi, hanya sebagai untuk lebih jelasnya saja. Klik poin. Nah, di sini beban yang akan kita terima tinggal kita pilih. Untuk beban dead, beban mati, sebesar 200. Kita klik aja di sini 200. Karena semua yang menerima beban adalah yang sudah kita blok. Jangan lupa satuan, karena satuan sudah benar, tidak usah dirubah. Tinggal kita klik nih, gravity ini untuk melihat gravitasi sesuai dengan gravitasi. Oke. Jadi di sini beban sudah langsung muncul sebesar 200 untuk beban matinya. Karena kita menggunakan dua beban, itu kita hapuskan dulu biar tidak
bingung. Nah, sama dengan cara untuk memberikan beban pada penampang ini, sama seperti cara yang awal, kita blok semua dulu. Nah, kita kasih banyak juga. Sama seperti cara yang tadi, assign, frame load, point. Nah, tadi sudah kita isi beban mati, sekarang kita isi beban hidup sebesar 100. Nah, ini satunya tetap. Nah, jangan lupa di sini alangkah baiknya kita ganti ke add new action load agar bebannya awal tidak berubah atau tidak hilang. Nah, ini kita klik OK. Nah, di sini bebannya berganti 100. Untuk melihat material ini tadi juga kita bisa menggunakan cara ini. Nah, selection, oke. Juga bisa untuk melihat material yang ini, apakah ini baja atau apa. Andaikan kita lupa untuk memberikan ini pada apa material baja atau apa yang akan kita gunakan, bisa kita lihat di sini agar kita tidak lupa. Nah, untuk menghapusnya tetap seperti ini. Karena material sudah, beban hidup sudah, jadi sekarang tinggal kita run, kita lihat apakah hasil yang kita buat ini sudah benar. Analis dengan cara analis. Nah, di sini yang kita hanya perlu dirubah yaitu pada posisi modal. Kita klik run dan run gas. Nah, yang lain biarkan saja. Kita klik run load. Nah, sekarang kita kasih nama yaitu tugas sub new. Nah, tugas sub new di folder, kita pilih foldernya dulu biar tidak mudah lupa. Nah, kita taruh sini aja, sub, save. Nah, di sini langsung berubah karena yang kita gambarkan ini mendapatkan beban. Nah, untuk yang posisi ini bisa kita lihat di sini. Nah, sini share, ini untuk momen. Nah, ini digital, ini kita lihat perubahannya seperti apa, hanya berupa grafik. Nah, ini kan kita ingin tahu yang detail, bisa kita lihat ini kita rubah angkanya berapa. Nah, sini gesernya seperti ini, momennya. Nah, bisa kita lihat juga andaikan momen. Nah, juga bisa momen. Nah, untuk melihat detailnya kita tempatkan pada posisi garis, kita klik kanan. Nah, di sini semua jarak atau nilai yang akan kita gunakan langsung terlihat. Nah, pada posisi berapa meter ini. Nah, di sini memiliki kekuatan atau nilai sebesar seperti ini, sebesar sekian.
di posisi segini memiliki nilai sekian. Nah di sini ini kan kita merubahnya menjadi beban hidup. Nah seperti ini kita juga bisa seperti ini beban hidup yang diterima oleh penampang yang kita buat tadi. Ini ban mati. Nah, udah. Jadi tugas kami hari ini sudah selesai, yaitu maaf jikalau di tutorial kami ini ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kita juga masih belum begitu sempurna atau belum begitu ahli tentang SAP. Harap diberi masukan andaikan tutorial kami ini memiliki kesalahan. Sekali lagi terima kasih, semoga tutorial kami ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.